Tukang kebun kecil pemberani. Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah kota kecil bernama Green Hill, ada seorang gadis bernama Lily. Lily suka menghabiskan waktu di halaman belakangnya, merawat kebun sayurnya. Dia memiliki ikatan khusus dengan alam dan sangat bangga dapat menanam sayurannya sendiri. Suatu hari, saat Lily hendak memeriksa tanaman-tanaman berharganya, dia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah kelompok kelinci nakal telah masuk ke kebun sayurnya. Mereka menggigit daun selada yang lembut, mengunyah wortel-wortel yang berair, bahkan menggali lubang di dekat tanaman tomatnya. Lily merasa sedih dan khawatir. Hasil kerjanya dihancurkan oleh kelinci-kelinci licik ini. Tapi dia tidak menyerah. Dia memutuskan untuk menjadi sang kebun kecil pemberani dan menemukan solusi. Dia menghabiskan seluruh siang untuk memikirkan ide-ide untuk melindungi kebun sayurnya. Ketekunan Lily membawanya pada sebuah rencana. Dia membangun pagar kecil di sekitar kebun, cukup kuat untuk mengusir kelinci-kelinci itu. Dia juga menyebarkan beberapa pengusir alami untuk mencegah mereka kembali. Saat hari-hari berlalu, kebun Lily mulai berkembang lagi. Selada tumbuh tinggi, wortel menjadi gemuk, dan tomat-tomatnya matang dengan indah. Kabar kesuksesan Lily menyebar di seluruh kota, dan tetangganya mengagumi dedikasinya dan keberaniannya. Suatu sore, tetangga sebelah rumah Lily, Pak Jensen, meminta bantuan. Dia memiliki kebun sendiri tetapi kesulitan menjauhkan hama. Dia meminta bantuan Lily untuk berbagi pengetahuannya dan membantunya melindungi tanamannya juga. Dengan senang hati, Lily menyetujuinya. Dia membimbing Pak Jensen tentang cara membangun pagar, menggunakan pengusir alami, dan mendorongnya untuk tetap tekun. Bersama-sama, mereka mengubah kebun Pak Jensen menjadi sebuah oasis yang berkembang. Seiring berjalannya waktu, keberanian dan keahlian Lily menginspirasi anak-anak dan orang dewasa lainnya di Green Hill. Kota itu menyaksikan peningkatan kebun-kebun yang indah dan rasa komunitas yang semakin kuat. Ketekunan dan minat Lily dalam berkebun mengajarkan semua orang pentingnya ketekunan dan menemukan solusi kreatif untuk mengatasi rintangan. Dia menjadi dikenal sebagai sang tukang kebun kecil pemberani. Dan kebun sayurnya menjadi simbol harapan dan ketangguhan. Sejak saat itu, setiap kali Lily memasuki kebunnya, dia merasa pencapaian yang luar biasa. Tantangan yang dia hadapi membuatnya lebih kuat dan lebih tekun dalam mengejar mimpinya. Dan saat dia merawat sayur-sayurnya, dia tahu bahwa dia tidak hanya menumbuhkan sebuah kebun, tetapi juga sebuah komunitas yang bersatu dalam suka dan duka. Dan begitulah, kisah sang tukang kebun kecil pemberani dan kemenangannya atas kelinci-kelinci nakal menjadi sebuah cerita legendaris di Green Hill. Mengingatkan semua orang bahwa dengan keberanian dan ketekunan, setiap rintangan bisa diatasi, bahkan di kebun sayuran yang sederhana. Rahasia kebaikan. Sebuah kisah tentang persahabatan dan berbagi. Dahulu kala, di sebuah desa yang tenang dikelilingi oleh bukit-bukit hijau dan ladang-ladang yang cantik,
ada seorang gadis baik hati bernama Emily. Dia sangat menyukai hewan dan percaya bahwa bersahabat dan berbagi dengan orang lain itu seperti sihir. Suatu hari yang cerah, Emily menemukan seekor anak rusa di hutan. Kaki rusa itu terluka dan tidak bisa berjalan. Emily merasa sedih dan tahu bahwa dia perlu membantunya. Dengan lembut, dia membungkus kaki rusa itu dan merawatnya setiap hari. Mereka menjadi sahabat yang sangat baik. Orang-orang di desa mendengar tentang persahabatan istimewa Emily dengan rusa itu. Hewan-hewan lain juga mulai percaya padanya. Burung-burung mendarat di pundaknya. Tupai-tupai bermain di sekitarnya, dan kelinci-kelinci melompat dekat dengannya. Mereka semua tahu bahwa dia baik hati dan peduli. Suatu hari, kelinci-kelinci lapar datang kepada Emily. Mereka telah melakukan perjalanan jauh mencari makanan. Tanpa berpikir panjang, Emily berbagi bekal makanannya dengan mereka. Dia membagi sandwich dan buah-buahan di antara teman-teman berbulunya. Kelinci-kelinci itu begitu bersyukur sehingga mereka juga berbagi makanannya, seperti sebuah rantai kebaikan. Emily dan teman-teman hewannya melakukan banyak hal bersama. Mereka membantu burung membuat sarang, membimbing landak yang tersesat pulang, dan bahkan mengadakan perjamuan besar, di mana setiap orang membawa sesuatu untuk dibagikan. Desa itu menjadi tempat yang bahagia di mana manusia dan hewan hidup dalam harmoni. Kebaikan Emily menginspirasi orang lain untuk menjadi baik juga. Orang-orang di desa belajar bahwa berbagi dan peduli membawa kebahagiaan bagi semua orang. Mereka melihat betapa pentingnya menjadi baik kepada hewan dan satu sama lain. Saat Emily tumbuh dewasa, dia menyadari bahwa kebaikan bisa mengubah dunia. Dia bersyukur atas persahabatan yang telah dia bangun dan tahu bahwa menjadi baik adalah hal yang paling penting. Kisah tentang Emily dan teman-teman hewannya menjadi legenda di desa. Kisah itu mengajarkan semua orang bahwa kebaikan bisa membuat perbedaan dan menciptakan dunia yang penuh dengan cinta dan persahabatan. Dan akhirnya, desa itu hidup bahagia selamanya, saling berbagi dan peduli kepada semua. Petualangan akan tanggung jawab. Menyelamatkan kucing kecil yang hilang. Di sebuah lingkungan yang ramah dengan rumah-rumah berwarna-warni dan taman-taman yang indah. Ada 3 anak bernama Emily, Jet, dan Maya. Mereka terkenal karena bertanggung jawab dan suka menolong. Mereka percaya bahwa sebuah tindakan kecil bisa membuat perbedaan besar. Suatu hari yang cerah, saat bermain di taman, mereka mendengar suara miau lembut. Mereka mengikuti suara itu dan menemukan seekor anak kucing kecil terjebak di semak-semak. Anak kucing itu ketakutan, dan mereka tahu bahwa mereka harus membantu. Jack dengan hati-hati mengangkat anak kucing itu dan memeluknya dengan lembut. Mereka memutuskan pergi untuk mencari rumah anak kucing itu. Pertama pergi ke taman dan bertanya kepada orang-orang apakah mereka mengenal anak kucing itu, tapi tidak ada yang mengenalinya. Mereka tidak menyerah. Mereka pergi ke toko hewan peliharaan, berharap ada yang mengenal anak kucing itu di sana. Pemilik toko itu baik, tapi dia juga tidak mengenal pemilik anak kucing itu. Mereka punya ide. Mereka membuat poster dengan foto anak kucing itu dan memasangnya dimanapun. Mereka juga memberikannya kepada orang-orang yang lewat, berharap ada yang mengenali anak kucing itu. Hari berganti minggu, tapi mereka tidak berhenti mencari. Mereka mengunjungi tempat penampungan hewan dan berbicara dengan dokter hewan. Bahkan mereka memposting tentang anak kucing itu di media sosial. Mereka ingin menemukan rumahnya. Suatu malam, Emily mendapat telepon.
seorang wanita telah melihat poster mereka dan mengenali anak kucing itu. Amelie begitu senang dan memberitahu teman-temannya kabar baik itu. Mereka pergi ke rumah wanita itu, dan sebuah keluarga telah menunggu mereka datang. Mereka telah mencari anak kucing itu dan bersyukur telah mendapatkannya kembali. Mereka berterima kasih kepada anak-anak atas kerja keras mereka. Anak-anak itu mengucapkan selamat tinggal pada anak kucing itu. Merasa bangga atas apa yang mereka lakukan. Mereka belajar bahwa bertanggung jawab berarti membantu orang lain dan membuat perbedaan. Sejak saat itu, Amelie, Jack dan Maya terus bertanggung jawab dan membantu orang lain. Mereka tahu bahwa kebaikan mereka bisa membawa kebahagiaan kepada orang lain. Kisah mereka menginspirasi banyak orang untuk bertanggung jawab dan berbuat baik. Orang-orang belajar bahwa bahkan anak-anak pun bisa memberikan dampak besar dengan bertanggung jawab dan peduli pada orang lain. Dan begitulah, petualangan anak-anak untuk menyelamatkan anak kucing yang hilang menjadi sebuah kisah istimewa. Mengingatkan semua orang untuk bertanggung jawab dan menunjukkan kebaikan dimanapun mereka berada. Petualang yang penasaran. Menemukan keajaiban di kebun belakang. Di sebuah desa yang indah, ada seorang gadis bernama Emma. Dia suka menjelajahi halaman belakangnya dan menemukan hal-hal menakjubkan. Emma tahu bahwa bahkan makhluk kecil dan objek-objek lainnya menyimpan rahasia yang istimewa. Suatu hari yang cerah, Emma mengambil kaca pembesar dan sebuah jurnal kecil. Dia siap menjelajahi halaman belakangnya dan melihat apa yang bisa dia temukan. Pertama, Emma melihat beberapa semut berbaris. Dia memperhatikan bagaimana mereka bekerja sama dan mencatat di jurnalnya. Sungguh luar biasa melihat bagaimana mereka semua memiliki tugas masing-masing. Saat Emma menjelajah lebih jauh, dia melihat tupai bermain di pepohonan. Mereka melompat dari satu ranting ke ranting lain dengan ekor mereka yang berbulu. Emma menggambar gerakan lucu mereka dan mencatat bagaimana mereka menemukan kacang yang tersembunyi. Kemudian, dia menemukan kupu-kupu di dekat bunga-bunga berwarna. Emma menyukai sayap cantik mereka dan bagaimana mereka bisa terbang dengan anggun. Dia menggambar mereka dan belajar tentang perubahan menakjubkan dari ulat menjadi kupu-kupu. Selanjutnya, Emma menemukan sebuah kolam dengan kecebong yang berubah menjadi katak. Dia mendengarkan suara katak dan melihat mereka melompat. Emma memikirkan bagaimana mereka tumbuh dan membantu lingkungan. Emma juga menemukan jaring laba-laba yang mereka buat. Dia melihat bagaimana mereka menggunakan sutra untuk membuat desain menakjubkan mereka. Dia kagum akan keahlian mereka dan memastikan untuk berhati-hati di sekitar mereka. Hari berganti minggu, dan Emma menemukan hal-hal lainnya di halaman belakang rumahnya. Dia melihat kepik, kumbang, dan burung-burung lainnya. Dia melihat tanaman tumbuh dan menghasilkan biji baru. Emma sangat menyukai petualangan di belakang rumahnya, sehingga dia ingin berbagi dengan orang lain. Dia mengundang teman dan tetangganya untuk berjalan-jalan di alam. Dia memperlihatkan sketsa-sketsanya dan menceritakan tentang hal-hal menakjubkan yang dia temukan. Mereka juga tercengang. Cinta Emma pada alam semakin bertambah. Dia menyadari bahwa, bahkan di halaman belakangnya sendiri, ada begitu banyak yang bisa dieksplorasi. Rasa ingin tahunya menginspirasi orang lain untuk menghargai keajaiban-keajaiban kecil di sekitar mereka. Dan begitulah, ekspedisi halaman belakang Emma menunjukkan kepada semua orang bahwa ada keajaiban dan keindahan bahkan di tempat-tempat terkecil. Dengan rasa ingin tahu dan pengamatan yang jeli, kita dapat menemukan keajaiban alam tepat di luar pintu rumah kita.
lomba balap sepeda yang hebat, ketekunan dan kerjasama tim. Di sebuah kota ramai dengan banyak sepeda dan orang, ada seorang anak laki-laki yang gigih bernama Max. Max sangat menyukai sepeda dan bermimpi untuk ikut dalam balapan sepeda besar, sebuah perlombaan khusus di mana para pembalap terbaik bersaing. Max berlatih banyak, bekerja keras untuk menjadi lebih baik. Dia tahu bahwa jika terus mencoba, dia bisa melakukan hal-hal besar. Suatu hari yang cerah, Max memutuskan sudah waktunya untuk mendaftar balapan. Hari balapan telah tiba, dan Max sangat antusias. Dia berbaris dengan pembalap lain, semua siap untuk menunjukkan kemampuan mereka. Setiap pembalap memiliki impian masing-masing, tapi semua ingin membuktikan diri dalam balapan. Balapan dimulai dengan sorakan meriah. Max mengayuh sepedanya secepat mungkin, merasakan angin di wajahnya. Balapan penuh dengan belokan dan tikungan, tapi Max tidak pernah menyerah. Selama balapan, Max menghadapi tantangan. Dia harus mendaki bukit besar, melalui jalan sempit dan mengatasi jalan licin. Tapi Max tidak menyerah. Dia mengingat moto hidupnya. Teruslah dan jangan pernah menyerah. Saat balapan berlangsung, Max melihat bahwa pembalap lain juga mengalami kesulitan. Ada yang lelah, ada yang punya masalah dengan sepedanya. Max melihat kesempatan untuk membantu. Dengan kebaikan hati, Max menawarkan bantuan kepada yang membutuhkannya. Dia berbagi air minum, memperbaiki sepeda yang rusak, dan mendorong mereka yang merasa ingin menyerah. Dengan melakukan ini, Max menunjukkan sifat pedulinya dan menjalin persahabatan dengan pesaing-pesaingnya. Balapan sepeda besar terus berlanjut, dan kerja tim Max menginspirasi peserta yang lain. Pembalap mulai saling membantu, berbagi hal-hal, dan memberi semangat satu sama lain. Balapan menjadi lebih dari sekedar kompetisi, itu menjadi perayaan kebersamaan. Saat mereka mendekati garis finish, Max dan sahabatnya Ethan bersebelahan. Mereka menjadi dekat selama balapan, saling mendukung dalam sprint yang mendebarkan. Mereka menyeberang garis finish bersama, bahagia dan bangga. Meskipun ada seorang pemenang, Max merasa bahwa semua yang ikut berpartisipasi telah melakukan hal yang luar biasa. Mereka menunjukkan ketekunan, kerja tim dan pentingnya berusaha sebaik mungkin. Sejak hari itu, perjalanan Max berlanjut melewati balapan. Dia menjadi juara dalam mendukung sepeda, mengorganisir acara, dan menginspirasi orang lain untuk menikmati bersepeda. Kisahnya tentang tidak pernah menyerah dan bekerja sama menjadi inspirasi, mengingatkan semua orang bahwa saat kita saling mendukung, kita bisa mencapai hal-hal besar dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Sebuah misteri kejujuran, kasus hilangnya Kurt Cookies. Dahulu kala, ada seorang anak laki-laki bernama Alex yang tinggal di sebuah lingkungan yang tenang. Alex dikenal karena selalu berkata jujur dan adil. Baginya, kejujuran sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan. Suatu hari yang cerah, terjadi suatu keanehan yang menguji kejujuran Alex. Semuanya dimulai saat Nyonya Johnson, tetangga Alex, membuat cookies coklat yang lezat. Bau harumnya begitu menggoda, sehingga semua orang ingin mencicipinya, termasuk Alex. Nyonya Johnson meninggalkan cookies-cookies itu, menunggu dingin di ambang jendela. Kemudian, ketika Nyonya Johnson pergi mengambil cookies-cookies itu, mereka hilang. Dia bingung dan sedih.
Orang-orang di lingkungan mulai bertanya-tanya siapa yang mengambilnya. Alex ingin memecahkan misteri itu. Dia tahu menemukan kebenaran itu penting, meskipun mungkin bukan hal yang diinginkan orang-orang untuk didengar. Dia mulai dengan berbicara kepada semua orang yang ada di sana. Saat cookies-cookies itu hilang, dia mendengarkan dengan seksama dan memperhatikan reaksi mereka. Kemudian, Alex mencari petunjuk di luar rumah. Dia melihat jejak-jejak kecil di dekat ambang jendela. Dia mengikuti jejak tersebut dan mencari daun-daun yang dikunyah. Dia berpikir mungkin seekor hewan yang mengambil cookies-cookies itu. Setelah beberapa hari mencari, Alex menemukan bukti bahwa seekor rakun licik yang mengambil cookies-cookies itu. Dia senang bisa memecahkan misteri itu dan ingin memberitahu Nyonya Johnson. Alex pergi ke Nyonya Johnson dan menceritakan apa yang ditemukannya. Dia menjelaskan semua dan menunjukkan bukti-bukti yang dia temukan. Nyonya Johnson menghargai kejujuran Alex dan berterima kasih atas kerja kerasnya. Meskipun cookies-cookies itu hilang, Nyonya Johnson senang tahu kebenarannya. Dia memuji Alex karena kejujurannya dan ketekunannya. Mereka memutuskan untuk lebih berhati-hati di masa depan untuk menjaga cookies-cookies tetap aman. Kabar kejujuran Alex menyebar dan semua orang di lingkungan itu mengaguminya. Tindakannya menginspirasi orang lain untuk menjadi jujur juga. Misteri kejujuran, yang juga dikenal sebagai kasus hilangnya kue cookies, menjadi cerita terkenal. Ini menunjukkan bahwa menjadi jujur dan adil sangatlah penting. Investigasi Alex mengajarkan untuk selalu berkata jujur dan dapat dipercaya oleh orang lain. Dan begitulah, cerita pencarian kejujuran Alex menjadi pengingat bagi semua orang bahwa berkata jujur itu penting dan mempertahankan kepercayaan adalah tanggung jawab yang kita semua miliki. Pelukis berbakat merangkul kreativitas dan ekspresi diri. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh alam yang indah, ada seorang anak laki-laki bernama Harun. Harun sangat suka melukis dan dia benar-benar pandai melakukannya. Dia suka melukis hal-hal cantik yang dilihat di sekitarnya, seperti gunung, danau, dan air terjun. Setiap hari, Harun pergi keluar dengan cat dan kanvasnya. Dia akan menemukan tempat yang sunyi dan mulai melukis. Lukisannya memiliki warna-warna cerah dan terlihat seperti tempat-tempat nyata yang dia lihat. Orang-orang di desa mendengar tentang bakat Harun dan sangat menyukai lukisannya. Mereka menganggap lukisannya menakjubkan karena membuat mereka merasa seolah-olah mereka benar-benar berada di sana. Mereka merasa bahagia dan bersyukur akan keindahan alam. Meskipun orang menyukai lukisannya, Harun tetap rendah hati. Dia tahu bahwa bakatnya datang dari Tuhan dan dia ingin terus menjadi lebih baik. Dia tidak pernah berhenti belajar dan mencoba hal-hal baru untuk membuat lukisannya lebih indah lagi. Suatu hari, seorang pelukis bijak bernama Pak Ahmed melihat Harun sedang melukis di tepi danau. Pak Ahmed bisa melihat bahwa Harun memiliki bakat istimewa. Dia memberitahu Harun untuk terus belajar dan menjelajahi teknik-teknik baru. Dia yakin bahwa seni Harun bisa menginspirasi banyak orang. Harun sangat senang dan menjadi murid Pak Ahmed. Pak Ahmed mengajarkan berbagai cara melukis dan menunjukkan cara menangkap detail-detail kecil alam. Harun bersemangat untuk belajar dan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki diri. Seiring berjalannya waktu, bakat Harun semakin berkembang. Lukisannya membuat orang merasa damai, kagum, dan bersyukur. Mereka merasa seolah-olah melihat keindahan alam melalui seni Harun. Orang-orang di desa menyukai Harun bukan hanya karena bakatnya, tapi juga
karena dia tetap rendah hati. Dia bersyukur atas karunia yang dimilikinya, dan dia melukis dengan cinta untuk alam. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang betapa luar biasanya ciptaan Tuhan. Seni Harun membuat orang di desa lebih menghargai lingkungannya. Mereka mulai memperhatikan hal-hal kecil yang indah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saat Harun menjadi terkenal, orang dari tempat-tempat jauh datang untuk melihat lukisannya. Karyanya dipamerkan di galeri-galeri dan museum. Orang menyukai lukisannya karena terlihat begitu nyata dan menyentuh hati mereka. Namun, Harun tidak pernah lupa dari mana asalnya. Dia terus melukis pemandangan dengan cinta dan rasa hormat, selalu berusaha menangkap keindahan dunia di sekitarnya. Dan begitulah kisah Harun, si pelukis berbakat yang memiliki kreativitas dan ekspresi diri, menunjukkan kepada semua orang tentang kekuatan seni dan keajaiban alam. Harun mengajarkan kepada kita bahwa menjadi rendah hati, bekerja keras, dan menghargai ciptaan Tuhan bisa membuat seni kita menjadi istimewa dan menginspirasi orang lain. Tim pembersih hutan, melindungi alam dan membantu sesama. Di sebuah hutan yang luas, ada seorang gadis baik hati bernama Maya. Maya sangat mencintai alam dan ingin menjaganya tetap aman. Suatu hari, dia melihat banyak sampah di hutan. Melihat hewan-hewan dan tanaman terluka membuatnya sedih. Maya memutuskan untuk membentuk sebuah kelompok yang disebut tim pembersih hutan untuk membantu. Tim terdiri dari teman-teman Maya dan orang-orang lain yang peduli akan alam. Mereka mengenakan sarung tangan, membawa kantong sampah, dan sangat antusias untuk membersihkan hutan. Mereka ingin membuatnya terlihat indah lagi. Pada hari pembersihan pertama mereka bekerja dengan sangat baik. Tim ini bekerja keras, mengumpulkan sampah dan memastikan hutan itu aman. Teman-teman Maya tercengang melihat seberapa banyak yang bisa mereka lakukan. Mereka merasa bahagia saat melihat semua kantong sampah yang telah mereka isi. Lebih banyak orang bergabung dengan tim pembersih hutan setelah mendengar tentang pekerjaan mereka. Keluarga, siswa dan perusahaan semua ingin membantu melindungi hutan. Mereka menjadi komunitas yang kuat yang peduli akan alam. Selama 1 hari proses pembersihan, Maya melihat binatang-binatang berjuang karena sampah. Burung-burung terjebak, dan hewan-hewan kecil jadi sakit karena memakan sampah. Maya ingin membantu mereka juga. Dia tahu mereka membutuhkan bantuan. Maya dan timnya memutuskan untuk melakukan lebih banyak lagi. Mereka berbicara dengan organisasi binatang dan belajar tentang binatang-binatang di hutan. Mereka membuat rumah untuk burung-burung, membangun tempat perlindungan, dan membuat area pemberian makanan. Mereka ingin membantu binatang-binatang itu hidup lebih baik. Seiring berjalannya waktu, hutan kembali sehat dan penuh kehidupan. Maya dan timnya melindungi lingkungan dan menjadi teman bagi binatang-binatang tersebut. Orang-orang melihat pekerjaan tim pembersih hutan, mereka memuji atas kerjasama tim tersebut. Maya dan teman-temannya diundang ke sekolah dan acara-acara untuk berbagi cerita mereka dan menginspirasi orang lain. Kejutan sang koki kecil. Resep keberanian dan kelezatan. Di sebuah lingkungan yang nyaman,
Ada seorang gadis bernama Hawa yang sangat mencintai memasak. Dia ingin membuat sesuatu yang istimewa untuk keluarga dan temannya. Dengan mengenakan celemeknya, ia memulai petualangan memasak, mengumpulkan bahan-bahan dan rempah-rempah. Hawa tidak tahu persis apa yang ingin ia buat, tetapi ia ingin membuat sesuatu yang luar biasa. Dia merasa sedikit gugup, tapi dia tahu dia harus berani. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mulai memasak. Setiap langkah, Hawa menambahkan gayanya sendiri dengan penuh cinta. Ia memotong, mengaduk dan memberi bumbu pada makanan, memastikan semuanya memiliki rasa yang pas. Saat aroma makanan yang lezat memenuhi dapur, keluarga yang dicintainya datang untuk melihat apa yang sedang ia buat. Mereka menyaksikan dengan kagum saat Hawa memasak dengan percaya diri dan tekad yang kuat. Akhirnya, tiba waktunya untuk membuka hidangan kejutan tersebut. Hawa menyajikan masakannya kepada keluarga dan teman-temannya. Mereka mencicipi dan tidak bisa menahan senyum. Mereka menyukainya. Hidangan Hawa sukses dan semua memuji keahlian memasaknya. Namun, bukan hanya tentang makanan. Hawa menunjukkan kepada semua orang bahwa dengan keberanian dan semangat, mereka juga bisa melakukan hal-hal luar biasa. Keluarga dan teman-temannya merasa terinspirasi untuk menjadi kreatif dan menghadapi tantangan dengan tekad. Sejak hari itu, Hawa terus memasak dengan semangat. Ia memberikan kejutan dengan hidangan baru kepada orang-orang yang dicintainya, selalu memberikan kebahagiaan pada waktu makan mereka. Ia tidak pernah berhenti belajar dan mencoba hal-hal baru, karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah dalam berbagi makanan lezat dengan orang lain. Dan begitulah kisah sang koki kecil. Hawa mengingatkan semua orang untuk mengikuti passion mereka, percaya pada diri sendiri dan berani mengejar impian mereka. Kebahagiaan dalam memberi, menyebarkan kebahagiaan di lingkungan. Di sebuah lingkungan yang penuh kebahagiaan, ada seorang anak laki-laki bernama Raditya. Ia senang membuat orang-orang bahagia dan ingin menyatukan semua orang. Ia percaya bahwa dengan memberi dan peduli pada orang lain, ia bisa membuat perbedaan. Suatu hari yang cerah, Raditya melihat beberapa tetangganya yang lanjut usia merasa kesepian. Ia ingin mengubah itu. Ia mengundang mereka ke pertemuan khusus yang dia rencanakan hanya untuk mereka. Ia ingin merayakan kebijaksanaan mereka dan semua yang telah mereka lakukan untuk lingkungan. Para tetangga sangat senang menjadi bagian dari acara Raditya. Mereka berharap untuk menghabiskan waktu bersama dan menikmati makanan lezat. Pusat komunitas ini dipenuhi dengan tawa dan keceriaan. Raditya telah merencanakan permainan, musik, dan bahkan pertunjukan bakat. Para tetangga memamerkan bakat mereka dan merasa dihargai oleh semua orang. Mereka senang menjadi bagian dari hari yang begitu istimewa. Selama pertemuan itu, Raditya menyadari bahwa beberapa tetangga membutuhkan bantuan dengan kebutuhan sehari-hari. Ia tidak tahan melihat mereka berjuang. Jadi, bersama teman-temannya, ia memulai kelompok yang disebut tetangga yang membutuhkan. Mereka mengumpulkan makanan, pakaian, dan barang-barang penting lainnya. Seluruh tetangga berkumpul untuk membantu. Mereka membuat paket perawatan dan mengirimkannya kepada tetangga yang paling membutuhkan. Kelembutan dan kasih sayang dalam paket-paket tersebut membuat semua orang merasa istimewa. Tindakan memberi tidak berhenti di situ. Lingkungan terus bersatu untuk makan bersama.
berkebun, dan merayakan acara-acara istimewa. Visi Raditya tentang komunitas yang erat di mana semua orang peduli satu sama lain menjadi kenyataan. Seiring berjalannya waktu, lingkungan tersebut menjadi lebih kuat dan lebih dekat. Kebaikan Raditya menyentuh hati setiap orang yang ia temui. Ia menjadi contoh bagaimana tindakan kebaikan sederhana bisa membuat perbedaan besar. Dan begitulah, kisah Raditya tentang menyebarkan kebahagiaan menginspirasi banyak orang. Ini menunjukkan kepada mereka bahwa dengan peduli dan memberi pada orang lain, mereka bisa menciptakan dunia yang dipenuhi dengan cinta, kebaikan, dan rasa komunitas yang kuat.